Nah, hari ini saya akan ambil topik Allah yang cemburu. The jealous God. Elkanah. Nah, saya bersyukur sekali saudara ya, saya bersyukur sekali bahwa tim pastoral kita memutuskan untuk 3 bulan terakhir di penghujung tahun ini, kita berbicara tentang berhala hati. Nah, saya pribadi itu selalu punya kebiasaan saudara ya, untuk saya pribadi ya, setiap kali di akhir tahun, itu untuk merenungkan topik-topik yang seperti ini. Kenapa? Karena menurut saya sangat penting untuk kita ini punya habit yang reflektif di setiap kali kita itu menutup tahun. Ya, untuk punya habit itu untuk mengevaluasi, merefleksi ulang, merenungkan bagaimana keadaan hati spiritual kita dan keadaan hidup kita menjelang penutupan tahun. Itu penting sekali menurut saya. Nah, salah satu ayat yang selalu saya baca, ini selalu saudara ya, selalu saya baca setiap kali dekat kepada akhir tahun, itu adalah Wahyu 2. Kalau saudara tahu di situ malaikat Tuhan itu menegur jemaat di Efesus. Ya, dan tegurannya itu berbunyi seperti ini. Ya, singkat kata dengan bahasa kita sehari-hari ya, Tuhan berbicara kepada gereja Efesus itu seperti ini. Aku tahu segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan berkata, pelayananmu keren. Doktrinmu keren. Pengajaranmu luar biasa. Kalau ada pembicara tamu atau pengajar tamu datang ke gerejamu, kamu tuh dengan mudah bisa membedakan mana pengajaran yang baik, mana pengajaran yang salah. Ini luar biasa saudara. Ini jemaat-jemaat yang menurut saya gereja all star. Wah, pelayanan kamu di tengah-tengah keadaan sulit, kamu gak jadi lelah, tapi kamu semakin tekun, kamu semakin giat dalam pelayananmu. Luar biasa. Untuk itu aku acungi jempol, Tuhan berkata seperti itu. Akan tetapi, Tuhan berkata, nah ini saudara, ini pentingnya. Tuhan berkata seperti, akan tetapi lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Loh, kenapa kok bisa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Saudara mesti tahu ya, kadang cara kita mendiagnosa kehidupan ini dengan Tuhan itu berbeda. Apa yang kita ukur sukses dan yang Tuhan ukur sukses itu berbeda saudara. Apa yang kita ukur baik dan yang Tuhan lihat baik dalam kehidupan kita itu berbeda. Beberapa minggu yang lalu keren banget ya Pastor Henry Hanusa ya bilang pada waktu ada orang kaya yang datang kepada Tuhan. Orang ini datang kepada Tuhan sebagai orang kaya. Tapi Tuhan berkata apa? Dia adalah orang yang bodoh. Kita harus tahu bahwa tolak ukur Tuhan dan tolak ukur kita itu kadang berbeda. Nah sama seperti jemaat Efesus ini. Mungkin jemaat Efesus ini ngelihat mereka tuh kayak wah kita ini udah luar biasa ini. Kita melayani dan melakukan segala sesuatu itu udah lebih dari gereja lain. Kita ini udah tahu Injil, tahu doktrin lebih daripada orang lain. Tapi Tuhan gak memuji mereka, Tuhan bilang lihat, kau jatuh terlalu dalam. Karena di luar mungkin kau kelihatan luar biasa dengan segala kesalehan dan ketaatanmu. Tapi hatimu udah jatuh begitu dalam. Jadi penting sekali untuk kita, itu kadang punya habit reflecting saudara. Ya. Enggak cuma fokus dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tapi untuk kita tuh berhenti sejenak dan merenungkan dengan apa yang terjadi di dalam. Nah jadi ini menurut saya topik yang pas banget untuk di-set sebagai topik 3 bulan terakhir di tahun ini. Untuk kita sama-sama merenungkan. Menutup tahun ini tuh dengan habit reflecting dan supaya kita make sure hati kita ini bisa sekali lagi dikalibrasi, hati kita ini sekali lagi dibentuk. Dan kita bisa memulai tahun depan dengan hati yang lebih baik. Setuju saudara? Nah, kalau beberapa minggu terakhir kita udah bahas topik-topik yang menurut saya bagus sekali ya. Kita Pak Michael berbahas tentang berhala, lalu Pastor Henry bahas tentang hartati, lalu di awal bulan Pastor Chandra menurut saya tajam sekali ya, juga membahas tentang berhala. Yang menurut saya beberapa minggu terakhir itu banyak fokusnya itu kan ke kita. Bagaimana kita ini bergumul dengan berhala-berhala kita, setuju ya? Nah hari ini saya ambil sedikit pendekatan yang berbeda, saya fokus kepada Tuhannya. Kenapa kita ini harus concern dengan berhala? Kenapa? Karena kita punya Allah yang cemburu, itu kita mesti tahu. Jadi nomor 1 tujuan kita harus bebas dari berhala ini bukan semata-mata untuk kebaikan kita saja. Tapi kita harus tahu alasan utamanya itu karena kita menyembah Allah yang cemburu. Ya, jadi hari ini saya ambil pendekatan yang mungkin kayak apa ya di sisi yang satunya gitu ya. Jadi saya nggak fokus di berhala kita, tapi kita akan fokus kepada Allah yang cemburu. Allah yang menginginkan hati kita. Oke, kita sama-sama baca ya hari ini firman-Nya cukup panjang, firman Tuhannya cukup panjang.
Ada 15 ayat. Oke, nggak apa-apa ya saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang seminggu ini belum baca Alkitab, nah udah lunas hutang saudara hari ini. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Saudara saya harap bisa konsen, fokus dan mengikuti dengan seksama di dalam hati saudara. Oke, Keluaran 34 ayat 1 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah engkau pecahkan. Jadi ini saudara tahu ya background ceritanya. Ini pada waktu Musa itu naik ke Gunung Sinai. Bertemu dengan Allah ya. Kalau saudara di sekolah minggu, mungkin saudara dulu skip sekolah minggu nggak ingat cerita ini gitu. Nanti mungkin bisa pulang saudara baca lagi gitu ya. Mulai dari pasal-pasal sebelumnya. Ya, ayat 2, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas Gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Ayat 3, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Ya, ini menandakan kekudusan Tuhan itu yang luar biasa. Nggak boleh ada apa-apa di situ yang kalau Tuhan nggak mau nggak boleh ada di situ. Kalau ada di situ mati saudara. Oke. Ayat keempat, lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, ini penting saudara ya, perhatikan baik-baik ayat 6 dan 7. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Oke, ayat ke-6 dan 7 ini sudah bisa tandain di Alkitab saudara. Kalau ada di handphone saudara sudah bisa highlight. Karena ini adalah bagian penting yang nanti kita akan bahas. Ayat 8, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Serta berkata, jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Ayat 10, firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Saudara garis bawahi kata perjanjian. Ya. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. Ayat 11, tetapi engkau, ini firman Tuhan kepada kita, berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Lihat, aku akan menghalau di depanmu orang-orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kau rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kau remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ayat 14 ini yang paling penting ya saudara ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ayat 14 ini saudara boleh highlight dengan lebih tebal saudara ya. Dan janganlah, ayat 15, janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka, saudara juga boleh garis bawahi kata bersinah, tandai kata bersinah, kita akan bahas itu juga. Dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Saya bisa ajak saudara untuk sama-sama kita baca ayat 14-nya ya saudara, sama-sama. Karena ini yang paling penting hari ini. 1, 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kata engkau diganti aku ya saudara ya. 1, 2, 3. Sebab janganlah
Aku sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhanku yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, hari ini saya akan bagi jadi 3 bab. Saya akan bagi menjadi 3 topik apa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah Allah yang cemburu. Lalu yang kedua adalah umat yang berzina. Dan yang ketiga kita akan melihat kasih Allah yang mengejar kita. Oke? Allah yang cemburu, umat yang berzina, dan kasih yang mengejar. Nah, kita akan lihat yang pertama dulu ya. Allah yang cemburu. Saudara, kalau saudara baca perjanjian lama, itu saudara akan melihat di perjanjian lama itu Tuhan itu sering memberikan kepada kita itu banyak nama-namanya Dia. Oke? Dan nama-nama itu diberikan kepada kita untuk memberikan kepada kita itu deskripsi tentang atribut Allah. Ya, bahasa teologinya itu the attributes of God. Ya, memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Ada Elohim, saudara pernah dengar Elohim? Ada El Shaddai, saudara pernah dengar El Shaddai? Ada apa lagi saudara? Yang bisa jawab kasih berhadiah. Dapat hadiah sepeda. El Gibor, oke? El Elyon ya saudara ya, banyak ya saudara ya. Oke, banyak kita udah sering belajar itu. Nah, tapi ada satu nama yang menurut saya itu justru jarang dibicarakan. Padahal kalau saya pribadi merasa ini salah satu nama yang paling penting. Yaitu yang kita akan bahas hari ini, yaitu Elkana. Yang artinya adalah Allah yang cemburu. Nah, kenapa ini penting? Ini menurut saya saudara ya. Kenapa ini penting? Gini saudara, kalau saya itu memperkenalkan diri kepada saudara seperti ini. Hey, aku adalah Anthony yang kuat. Hey, aku adalah Anthony yang bisa segalanya. Bisa main drum, bisa main bass, bisa main keyboard, bisa main gitar, bisa main ukulele, bisa khotbah, bisa jadi usher, bisa jadi barista di depan. Wah, hebat nih, paling hebat di gereja ini. One man church gitu misalnya saudara ya. Misalnya, wah sombong banget nih orang, misalnya gitu ya. Aku adalah orang yang, bisa main basket, bisa main futsal, bisa main badminton, misalnya gitu. Saudara mempelajari sesuatu tentang saya, tapi yang saudara pelajari itu adalah sesuatu yang berbicara tentang karakter luar saya, benar nggak saudara? Tapi kalau saya mulai ngomong seperti ini, dan aku adalah orang yang cemburuan, itu langsung agak awkward ya saudara ya. Kenapa? Karena akhirnya saya itu mulai membuka diri kepada saudara, dan saya itu mulai ngasih tahu kepada saudara apa yang menjadi isi hati saya. Saudara bisa mengerti ini? Jadi menurut saya definisi identitas pada waktu Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Elkana, sebagai Allah yang cemburu, itu adalah sesuatu yang penting karena kali ini Tuhan itu bukan cuma pengen kita nih tahu karakter atributnya Dia yang kelihatan di luar, tapi Dia juga pengen ngasih tahu kepada kita tentang isi hatinya Dia kepada kita. Saudara bisa ngikutin di sini ya. Nah, kata cemburu saya, nah ini penting. Yang pertama kita akan bahas tentang Allah yang cemburu. Oke? Nah, kata cemburu di sini saya harus make sure kita nggak mendefinisikan Allah yang cemburu itu seperti kalau kita cemburu. Nah, definisinya cemburu itu apa sih? Saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ini adalah definisi cemburu yang manusia itu pakai, saudara ya. Jadi definisi yang pertama, ini bukan kamusnya Anthony Pribudi ya, ini bukan KAP, ini KBBI, saudara ya. Oke, merasa tidak atau kurang senang terhadap keberuntungan orang lain. Benar nggak? Kalau kita cemburu itu yang terjadi. Setuju? Setuju ya? Wih, ganti mobil aku belum gitu misalnya. Cemburu. Wah, ini nggak nyindir siapa-siapa. Oke. Lalu curiga atau kurang percaya karena iri hati. Setuju nggak? Kalau misalnya ada seorang istri cemburu sama suaminya atau seorang suami cemburu sama istrinya, itu kan pasti karena ada rasa curiga, benar nggak? Wih, tak cek ini HP-nya ini. Oh, dia ngapain dia ngeliat HP senyum-senyum jam 11 malam ini ya? Something wrong ini. Nah, bisa ngerti ya saya ya? Curiga atau kurang percaya karena iri hati. Nah, ini tentu saja pasti bukan definisi cemburu Allah, bukan dong. Ya kan? Masa Allah merasa tidak atau kurang senang terhadap keberuntungan orang lain, come on. Kan gak mungkin, saudara. Masa Tuhan merasa curiga karena gak percaya, karena iri hati? Kan tidak mungkin. Gitu ya. Ini pasti bukan definisi cemburu Allah. Cemburu manusia itu definisinya seperti itu, karena kita mesti ingat sekali lagi dari pentingnya doktrin. Karena cemburu yang kita punya itu adalah cemburu yang udah hasil kontaminasi dosa. Bahkan kalau kita ini mendefinisikan kasih Allah, saudara ya, kita nggak bisa definisikan kasih Allah itu seperti kita mengasihi sesuatu atau seorang dengan kapasitas mengasihi kita, nggak bisa. Karena kapasitas mengasihi kita dan cemburu kita itu udah hasil kontaminasi daripada dosa. Nggak bisa.
Nah, oleh karena itu kita harus punya definisi cemburu Allah itu yang benar. Nah, apa definisinya? Nah, kata cemburu yang dipakai untuk mendeskripsikan Allah di dalam Alkitab, itu bahasa aslinya itu kana, saudara, kana. Makanya kalau the jealous God atau Allah yang cemburu itu Elkana, sama seperti Elohim, El Gibor, El Shaddai. Nah, kata ini itu hanya digunakan, sekali lagi ya, hanya digunakan untuk mendeskripsikan Allah, Tuhan. Bukan cemburunya manusia. Sama seperti holy, saudara. Kata kudus itu tidak bisa dipakai ke objek lain karena kata itu memang diciptakan untuk mendeskripsikan Tuhan. Hari ini saya sangat struggling dengan kata deskripsi, saudara ya. Nggak bisa dipakai sama yang lain. Jadi saya nggak bisa pakai, masih gini saudara ya. Kalau ada orang tuh yang begitu ganteng, keren, kaya, luar biasa. Sehebat-hebatnya dia, kita nggak bisa bilang dia itu wow, he's so holy. Nggak bisa saudara. Karena kata itu cuma bisa dipakai untuk mendeskripsikan Tuhan yang sempurna. Sempurnanya itu udah nggak bisa diukur sama-sama kayak kita. Nah sama ini saudara ya, karena di sini itu hanya dipakai untuk mendeskripsikan Tuhan. Nah definisi yang paling mendekati kata kana ini itu adalah zeal, passion, atau divine anger. Bisa ngerti ya? Sebuah gairah, sebuah keinginan, sebuah kemarahan untuk memiliki sesuatu yang memang menjadi miliknya dia. Nah, jadi cemburu, Allah itu cemburu dalam apa aja sih? Apa aja di Alkitab ya? Kalau dituliskan Allah itu adalah kana, kalau Allah itu adalah cemburu, di dalam Alkitab, dalam hal apa aja sih? Kira-kira seperti apa? Allah itu didefinisikan cemburu. Nah kita lihat ya, setidaknya itu ada 3 hal. Saya nggak bahas ayatnya satu-satu ya, karena saya cuma punya 45 menit. Saya akan quickly aja. Kalau saudara baca di Alkitab, itu setidaknya 3 ini. Yang Allah itu didefinisikan atau dideskripsikan cemburu. Yang pertama, Allah cemburu untuk kemuliaannya sendiri. Jadi kalau manusia, itu kan cemburu karena kemuliaannya orang lain kan. Benar kan? Saya nggak mungkin misalnya gini ya, main basket gitu ya. Cemburu sama Adi, kalau dia nggak lebih jago daripada saya. Saya nggak mungkin cemburu sama Albert, kalau dia nggak lebih jago dari saya, kan nggak mungkin saudara ya. Saya cuma cemburu kayak, ih gila lu, Adi jago banget ya, lompatnya tinggi banget ya. Wih, Albert main basketnya keren banget ya, baru saya cemburu. Karena mereka, kemuliaan mereka lebih daripada saya, setuju ya saudara ya. Nah tapi kalau Tuhan itu beda, karena nggak ada yang lebih mulia daripada dia. Dia itu cemburu untuk kemuliaannya sendiri. Saudara menatap saya dengan terkagum atau terbingung nih saudara ya. Karena pakai masker saya susah mendefinisikan antara saudara itu melongo, wow gitu atau gini. Gitu ya saudara. Nah saya coba kasih ilustrasi ya. Ini saudara, ini ilustrasi lucu, tapi coba saudara bayangkan. Anggap gini saudara ya. Siapa di sini hari ini ulang tahun? Atau deket-deket ini ulang tahun. Tadi saya selamatin Diu kaget. Ulang tahunnya 5 Oktober ya, saya belum ketemu baru sekarang saya salamin ya. Ada yang lebih dekat lagi? Oh Nia, iya Nia baru kemarin. Nah anggap gini Nia, ini contoh ya Nia ya. Nanti pulang boleh nyalamin Nia ya, ulang tahun ya di sini ya. Nia ini istrinya Pastor Jerry yang sangat cantik nih, hari ini cantik karena ulang tahun nih kayaknya nih. Ada aura-aura birthday girl gitu ya. Nah anggap gini Nia, ini coba dibayangin ya ilustrasi ya. Anggap Nia itu hari ini ulang tahun, kamu datang ke gereja ini kamu gak tahu apa-apa. Tiba-tiba tim di sini tuh udah nyiapin surprise buat kamu. Jadi tiba-tiba waktu saya khotbah di sini, tiba-tiba di belakang saya ini muncul foto kamu. Foto tiba-tiba dari kecil sampai gede gitu ya. Ini kan biasa nih, habitnya Jerry suka bikin surprise gitu kan. Tiba-tiba ada tulisannya puisi di situ. Happy birthday istriku sayang bla 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 gitu ya. Lalu tiba-tiba aku manggil kamu maju. Nia, happy birthday, ayo maju ke depan. Gitu. Terus satu gereja tuh semua tiba-tiba nyanyi happy birthday Nia. Terus kamu berdiri di sini. Kira-kira perasaan kamu gimana? Kalau orang normal ya saudara ya, saya jamin pasti merasa awkward. Bener gak saudara? Bener gak saudara? Pasti kayak bingung, ini aku mau ikut tepuk tangan, ikut nyanyi atau gimana ini ya. Kita pasti kayak agak aduh gitu ya. Penting ya, awkward gitu ya. Seseneng-senengnya Anda pasti awkward saudara, setuju? Setuju? Kenapa? Nah pertanyaan adalah gini, coba renungkan. Kenapa? Karena jauh di dalam hati kita yang paling dalam. Karena deep down inside, kita itu sadar dan tahu betul bahwa segala kemuliaan itu bukan untuk kita. Kita itu mesti tahu ada sebuah DNA dalam diri kita tuh yang menyadari bahwa bukan kita yang layak untuk menerima segala kemuliaan dan pujian itu.
Oke, di sisi sebaliknya misalnya gini deh saudara. Saudara berusaha cari kemuliaan lewat segala sesuatu yang kalian bisa. Misalnya gitu ya. Anda berusaha cari kemuliaan itu lewat pujian orang, lewat pekerjaan saudara, lewat kehebatan saudara, lewat prestasi saudara. Saudara akan coba itu tidak akan pernah merasa cukup, nggak akan. Pasti akan terus merasa kurang. Kenapa? Sekali lagi, karena kita diingatkan memang semua kemuliaan dan pujian itu bukan untuk kita. Nah tapi kalau kalian saudara baca Alkitab, kalau saudara baca firman Tuhan, Allah itu malah sebaliknya saudara. Jadi kalau Allah itu tadi seperti Nia ya di tempat ini, lalu semua orang itu nyanyi seperti kita tadi praise and worship. Allah itu bukan orang yang gini, waduh engkau besar, engkau begitu mulia, lalu Allah itu gini, aduh thank you loh ya, thank you. Aduh gak usah nyanyi kayak gitu, bukan saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, Allah itu malah meminta kita, mendemand kita, mewajibkan kita untuk kita itu memuji, menyembah, membesarkan dan mengagungkan Dia. Dan pada waktu dia dengar itu, dia nggak awkward saudara. Dia nggak malu, dia malah bilang gini, sing louder. Sing louder, nyanyikan lebih lagi, puji lebih lagi karena memang aku layak untuk menerima segala kemuliaan itu. Jadi saudara tahu yang pertama pada waktu Allah cemburu, cemburunya Allah itu bukan cemburu yang insecure. Cemburunya Allah itu adalah sebuah cemburu yang divine anger, passionate untuk memiliki apa yang memang menjadi haknya dia, yaitu kemuliaannya. Oke, clear ya saudara ya, clear di sini ya. Kalau cemburunya manusia itu karena kita tidak memiliki itu. Tapi kalau Tuhan itu justru karena dia memiliki itu. Maka dia meminta kita untuk memberikan apa yang memang menjadi miliknya dia. Lalu yang kedua, Allah cemburu untuk kesetiaan umatnya. Nah jadi kita harus tahu bahwa di antara semua miliknya Tuhan, yang paling berharga itu somehow adalah kita. Kalau saudara jujur, dan saudara tanya sama saya jujur ya, saya nggak tahu kenapa itu. Kenapa kok ciptaan yang menurut saya ini kadang sangat ngeselin dan bobrok ini dipilih dia menjadi miliknya yang paling berharga. Ciptaannya yang paling berharga. Ciptaan yang masterpiece. Nah karena, kenapa saudara? Kenapa Allah itu cemburu untuk kesetiaan umatnya? Kenapa? Karena kasih yang sejati pasti cemburu. Allah itu digambarkan sebagai mempelai pria yang mengasihi dan mengingini mempelai wanitanya. Dan saudara bayangkan saudara bagaimana kasih suami istri. Bayangkan gimana misalnya saya punya seorang istri di sana belakang sana itu ya, yang hari ini pakai bajunya lumayan colorful gitu ya. Mungkin karena Nia ulang tahun hari ini gitu ya. Ya, bayangkan kalau misalnya istri saya di belakang ya, tiba-tiba ada cowok lain terutama yang saya nggak kenal gitu ya. Mungkin kalau yang kenal masih mending gitu ya. Nggak kenal, tiba-tiba WhatsAppin dia, ngajakin dia makan, ngajakin dia nonton. Lalu saya sebagai seorang suami adalah seorang suami yang penuh self control, misalnya gitu ya. Penguasaan diri, enggak saya enggak jealous, saya punya kapasitas hati yang besar. Ya mungkin Nana langsung datang nabok saya kali ya saudara ya. Enggak usah Pak Chandra gitu ya, mungkin Jerry aja datang kayak, digeplok pakai Alkitab saudara ya. Kenapa? Karena seorang suami yang sehat, seorang istri yang sehat, seorang pasangan yang sehat, seorang yang mencintai dengan cinta yang sehat, pasti cemburu pada waktu sesuatu yang menjadi miliknya itu diambil. Benar gak saudara? Pasti saudara, pasti. Kasih yang penuh itu minta sesuatu yang utuh, 100%. Tidak ada mendua hati sama sekali. Pasti saudara. Nah makanya awal dari kehancuran, contoh udah gak usah jauh-jauh bahas tentang kita dan Tuhan. Suami istri aja. Oke, ini coba direnungkan di hati ya. Tidak usah langsung dilampiaskan kepada suami atau istri Anda. Apalagi kalau mereka duduk di sebelah saudara ya. Jangan langsung dicubit, jangan langsung digampar, jangan langsung diteriakin ya saudara ya. Nanti bikin kepanikan di tempat ini. Tapi coba bayangkan saudara, awal dari kehancuran suami istri biasanya. Itu bukan hal yang buruk. Melainkan saat ada kasih lain yang masuk. Kasih terhadap hal-hal yang baik. Tapi akhirnya kasih itu menjadi pesaing daripada kasih kita terhadap pasangan kita. Contoh. Kasih terhadap hobi. Dulu istrinya dielus-elus, sekarang sepedanya yang dilapin. Dulu pergi sama istrinya misalnya gitu ya, 1 minggu 3 kali, sekarang jadi cuma 1 minggu sekali. Gara-gara basket, badminton, dan futsal.
misalnya. Atau mungkin kasih terhadap orang tua. Tiba-tiba orang tua, mertua, anak menjadi pesaing daripada pasangan kita di dalam hati kita. Ya coba ini jujur. Tiba-tiba kita merasa kita harus bersaing dengan kasih dari ibu atau bapak pasangan kita. Benar gak saudara? Dia lebih sayang papanya, dia lebih sayang mamanya, dia lebih sayang saudara-saudaranya daripada aku. Bukan sesuatu yang buruk. Tapi ada kasih yang lain ke dalam hubungan itu. Kasih terhadap pekerjaan. Gak pernah pulang. Pulangnya selalu malam. Pagi udah gak ada. Minggu meeting, Sabtu meeting. Saudara bisa ngeliat ini? Saya bisa ngeliat ini ya. Hubungan itu mulai hancur. Bukan karena hal-hal buruk biasanya. Tapi saat mulai ada kasih lain yang masuk ke dalam hubungan itu. Nah sama halnya dengan kita dan Tuhan. Jadi Allah cemburu pada saat kita mulai mendua hati. Dan hati kita mulai berpaling daripadanya. Lalu yang ketiga, Allah cemburu untuk keselamatan kita. Maksudnya apa ini? Gini saudara, Tuhan itu menginginkan kita karena dia tahu kita tidak bisa hidup tanpanya. Jadi bukan gini ya saudara, sorry ini jujur ya. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu tanpa kita, he'll be fine saudara. Lah kalau kita baca Kejadian 1 dulu, sebelum ada apapun pada mulanya, gak ada apa-apa, Tuhan itu udah ada saudara. Dan dia itu gak butuh semuanya ini. Jadi Tuhan tanpa kita, dia itu baik-baik saja. Tapi kita tanpa Tuhan gak bisa saudara. Jadi Tuhan menginginkan kita bukan karena Tuhan tidak bisa tanpa kita. Tuhan menginginkan kita karena dia tahu kita tidak bisa tanpanya. Kenapa? Karena memang kita ini diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ini bukan obsesif atau narsisme yang keliru. Ini bukan seperti seorang pacar yang insecure, yang cemburuan dan menginginkan pasangannya dengan obsesif. Bukan. Melainkan ini justru adalah hal yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Kenapa? Ya karena dia adalah hal terbaik di dunia ini yang dia bisa berikan kepada kita. Jadi sesuatu yang paling baik yang Tuhan bisa berikan kepada kita itu bukan berkat, bukan uang, bukan kuasa, bukan kenyamanan, bukan terobosan, bukan promosi. Hal terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita adalah dirinya sendiri. Saudara mesti tahu itu. Nah kekosongan yang ada di dalam jiwa kita itu adalah sebuah ruang yang memang ditujukan untuk diisi oleh Tuhan sendiri. Saudara bisa tahu ya. Jadi Tuhan itu tahu bahwa kalau kita ngisi kekosongan ini dengan hal yang lain, hal itu gak akan bisa muasin kita. Tapi justru akan merusak hidup kita. Contoh ya saudara, coba saudara bayangkan dengan serius ini ya, contoh ya. Contoh bayangkan ada seseorang yang sangat insecure, lalu berusaha untuk menyelamatkan insecure-nya dia itu dengan pernikahan. Saudara bisa bayangin gak? Jadi aku nih ngerasa sepi, aku nih ngerasa insecure, aku nih ngerasa sendirian. Oke, yang aku butuhkan untuk mengisi kekosongan ini, yang aku butuhkan untuk mengisi kesendirian ini adalah orang lain yang harus aku ambil. Jadi istriku, suamiku yang bisa nemenin aku setiap hari. Mati orang itu saudara. Orang itu tidak akan kuat menahan beban itu. Kenapa? Karena kekosongan saudara itu yang bisa nolong bukan orang lain. Yang bisa nolong cuma Tuhan. Kalau saudara itu begitu stres, begitu frustasi, depresi, gak sembuh-sembuh saudara. Selalu depresi terus. Lalu saudara ngerasa, aku nih depresiku nih hilang kalau aku nih punya pekerjaan yang baik. Saudara percaya saya. Saudara punya pekerjaan yang baik, uang yang baik, tidak akan pernah cukup. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan saudara, itu bukan uang atau seseorang saudara. Yang bisa menyelamatkan kita itu cuma Tuhan sendiri. Dia satu-satunya juru selamat. Kalau saudara ngerasa sebagai orang tua, saudara harus memaksakan ekspektasi dan harapan saudara kepada anak-anak saudara. Percaya saya saudara, anak saudara akan tumbuh besar, benci dan kepahitan kepada saudara. Kenapa? Karena mereka tidak akan kuat menahan beban itu. Mereka tidak akan kuat memikul beban harapan dan ekspektasi saudara. Karena harapan dan ekspektasi saudara itu bukan diciptakan untuk dipenuhi oleh anak-anak saudara. Saudara kalau punya mobil tulisannya diesel, saudara isi pakai pertalite. Bisa ngerti ya saudara ya? Itu 1 tahun turun mesin saudara. Gak bisa jalan, rusak. Kenapa? Karena memang diisi dengan hal yang keliru. Tidak seharusnya diisi dengan itu. Nah sama dengan kita saudara.
Kita sering mengisi kekosongan yang ada di dalam hati kita dengan hal-hal yang keliru. Padahal yang cuma bisa mengisi lubang itu hanyalah Tuhan semata. Sehingga kita harus tahu saudara, berkat terindah yang Tuhan inginkan untuk kita miliki adalah dirinya sendiri. Semua pemberian, semua berkat, semua hal yang baik yang kita nikmati terlepas daripada pribadi sang pemberi. Itu malah akan menghancurkan hidup kita. Bukan membuat kita ini malah happy dan senang. Perhatikan ini baik-baik. Oke, nah jadi itu yang pertama. Yang kita mesti sadari tentang Allah yang cemburu. Ya, ini memang belum komplit, definisi ini belum lengkap. Tapi saya nggak punya waktu, ini harus dibahas dengan lebih, mungkin dalam format yang lebih workshop, classroom gitu ya. Untuk membahas tentang Allah yang cemburu. Ya, tapi hari ini mungkin cukup supaya saudara dapat gambaran kecemburuan Allah terhadap diri kita. Nah yang bagian kedua, kalau Allah adalah pribadi yang cemburu, bagaimana dengan kita? Kita ini malah digambarkan sebagai umat yang berzina. Nah saya pengen saudara tuh garis bawahi kata berzina. Karena Alkitab tuh mendeskripsikan dan mendefinisikan dosa kita tuh dengan sebuah kata yang spesifik yang gak umum seharusnya saudara. Yaitu kata zina. Ya, kita baca ulang ya 14-15. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Nah, kenapa Allah menggambarkan dosa itu sebagai sebuah perzinahan? Kenapa? Ini kita mesti tahu saudara. Secara spesifik Alkitab itu menggambarkan dosa kita itu sebagai sebuah act of adultery. Sebagai sebuah perbuatan zina. Kenapa saudara? Yang pertama, kita mesti tahu bahwa dosa itu lebih daripada sekedar masalah perbuatan, namun sebuah masalah penyelewengan hati. Yaitu setiap kali kita berdosa, setiap kali kita tidak taat sama Tuhan, setiap kali kita mengorbankan apa yang Tuhan mau untuk apa yang kita mau, itu yang kita lakukan adalah hati kita sedang menyeleweng daripada Tuhan. Contoh, kenapa seringkali kepala kita sudah tahu apa yang seharusnya Tuhan mau daripada kehidupan kita, tetapi masih saja kita nggak bisa melakukan itu, bahkan kita melanggarnya. Saudara pernah mengalami konflik seperti ini? Jadi kepala saudara itu benar-benar tahu Tuhan itu maunya apa. Tahu saudara. Saudara itu nggak butuh lebih banyak doktrin. Saudara itu nggak butuh lebih banyak dikasih tahu Pak Michael gitu ya. Konseling dikasih tahu what to do. Karena kadang kepala kita itu sudah tahu. Tapi kita tuh nggak melakukan itu. Kenapa saudara ya? Karena hati kita nggak mau. Karena masalah utama itu bukan di kepala kita. Melainkan di hati kita. Kepala kita tahu. Tapi hati kita nggak mau. Jadi Tuhan, ngerti ya saudara ya? Jadi Tuhan tuh pakai kata zina karena Tuhan tuh mau bilang seperti ini loh. Problemnya engkau tuh nggak bisa taat sama aku. Itu karena engkau tuh nggak mengasihi aku. Tapi engkau mengasihi sesuatu yang lain. Engkau nyeleweng. Engkau berzina di hadapanku. Nah lalu yang kedua, karena ini penting. Allah ingin kita memahami keseriusan dosa. Saudara, kadang kita gagal melihat keindahan Injil. Itu karena kita ini terlalu menganggap sepele dosa kita. Kita mungkin cuma berpikir kayak gini, halah, semua orang punya kelemahan. Gak ada yang sempurna lah pastor. Yang penting saya ini kan ke gereja. Yang penting saya ini kan suami yang baik, istri yang baik, gak aneh-aneh. Masih rajin kasih persembahan dan lain-lain. Tapi gak perlulah terlalu serius sampai kayak gitu. Nah kita harus sadar saudara. Kita harus sadar bahwa bagi Allah itu seserius itu. Di saat pekerjaan, karir, kesuksesan lebih penting bagi hati kita daripada Allah. Maka bagi Allah kita sedang berzina dengan ilah uang. Di saat hobi kita lebih menarik hati kita daripada Allah. Maka bagi Allah kita sedang berzinah dengan ilah kesenangan kita. Di saat hubungan dengan seseorang lebih memberikan pengharapan bagi hidup kita daripada Allah. Atau di saat suami, istri, anak, teman, orang lain lebih penting bagi kita daripada Allah. Maka bagi Allah kita sedang berzinah dengan ilah lain. Mungkin bagi kita itu adalah hal sepele. Tapi bagi Allah
itu seperti seorang suami yang sedang melihat istrinya tidur dengan pria lain. Kita sedang bersinah di hadapan Allah. Jadi kalau kita tadi bisa melihat bahwa dosa itu adalah masalah hati, maka yang berikutnya sekarang masalahnya lebih daripada itu, lebih serius daripada itu. Setiap dosa kita adalah masalah penyembahan, worship. Tidak ada dosa yang sepele, karena di balik setiap dosa adalah penyembahan berhala. Kita sedang bersinah di hadapan Allah dengan ilah lain. John Piper berkata seperti ini, saudara. Ini sebuah definisi dosa yang menurut saya one of the best ya, saudara ya. John Piper pernah berkata seperti ini. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. What is sin? It is the glory of God not honored. The holiness of God not reverenced. The greatness of God not admired. The power of God not praised. The truth of God not sought. The wisdom of God not esteemed. The beauty of God not treasured. The goodness of God not savored. The faithfulness of God not trusted. The commandments of God not obeyed. The justice of God not respected. The wrath of God not feared. The grace of God not cherished. The presence of God not prized. The person of God not loved. That is sin. Saya kasih bahasa Indonesianya ya. Dosa itu adalah pada waktu hati kita tidak lagi puas dengan Tuhan. Apa itu dosa? Kemuliaan Allah tidak kita hormati. Kekudusan Allah tidak kita kagumi. Kebesaran Allah tidak kita dambakan. Kekuatan Allah tidak kita puji. Kebenaran Allah tidak kita cari. Hikmat Allah tidak kita dengarkan. Keindahan Allah tidak kita kagumi. Kebaikan Allah tidak kita nikmati. Kesetiaan Allah tidak kita percaya. Perintah Allah tidak kita taati. Kebenaran Allah tidak kita hormati. Amarah Allah tidak kita takuti. Karunia Allah tidak kita kagumi. Hadirat Allah tidak kita hargai. Pribadi Allah tidak kita kasihi. Itu adalah dosa. Jadi kalau hari ini kita duduk di tempat ini, tangan kita ngasih persembahan, pantat kita di gereja, tapi hati kita nggak seperti ini. Sudah saya kasih tahu, kita sedang bersinah di hadapan Allah. Kita sedang bersinah duduk di bangku gereja. Anda bisa lihat itu? Di balik setiap dosa adalah hati kita yang lebih terpesona dan terpikat akan hal lain daripada Tuhan. Kita tidak bisa sangkal ini adalah persinahan. Ini adalah penyelewengan. Dan bagi suami kita, bagi mempelai pria kita, ini adalah sebuah masalah yang serius. Nah sekarang mari kita coba renungkan dengan serius. Serius ini. Renungkan baik-baik. Di area mana kira-kira kita struggle dalam kita mentaati Tuhan? Coba renungkan baik-baik. Di area mana kita itu sulit banget menghidupi apa yang kita ini sebenarnya tahu itu jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kapan waktu-waktu di mana hati kita itu tunduk kepada hal lain selain daripada Tuhan? Misalnya, kita tahu itu nggak berkenan bagi Allah, tapi kita masih melakukan bisnis itu. Kita masih bekerja dengan cara itu. Kita masih melakukan profesi itu. Kenapa? Berarti hati kita lebih terpikat oleh uang daripada Tuhan. Maka bagi Allah saat ini kita sedang bersinah dengan ilah uang. Kita tahu, nah ini titipannya Pastor Yosua tadi mungkin ya, Pak Yosua Andi tadi ya. Bukan kepada Irawan kok, bukan. Kita tahu nggak sehat, harus ngurangin makan atau menghilangkan makanan tertentu. Tapi nggak bisa melakukannya, kenapa? Karena hati kita lebih terpesona oleh kenikmatan daging daripada Tuhan. Bagi Allah, kita sedang bersinah dengan Allah kenikmatan. Kita tahu hubungan itu nggak sehat. Kita tahu seharusnya kita nggak pacaran sama orang itu. Kita tahu seharusnya kita nggak kumpul orang-orang itu. Kita tahu seharusnya kita nggak bergaul dengan orang-orang itu. Tapi kita memaksakan terus berhubungan, bahkan menikah dengan orang itu. Kenapa? Karena hati kita lebih mendambakan kasih sayang manusia daripada Tuhan. Bagi Allah, kita sedang bersinah dengan Allah asmara atau penerimaan. Nah, coba kita renungkan hari ini. Di mana kita gagal atau sulit untuk mentaati Tuhan. Di mana kita menolak untuk mengikut Dia. Di mana kita nggak bisa melakukan apa yang sebenarnya Tuhan itu kita ini tahu itu benar. Dan itu yang Tuhan mau. Di mana? Disitulah kita akan bisa melihat Allah atau berhala atau selingkuhan kita sedang berada dan sedang kita sembah. Saudara, saya khotbah kayak gini ya nggak gampang.
Kenapa? Karena khotbah ini paling banyak berbicara juga kepada saya. Ini sesuatu yang gak nyaman. Tapi saya harap ini bisa menjadi sebuah renungan yang berharga untuk kita bisa sama-sama miliki dalam kita menutup tahun ini. Nah, saya cepat aja saya tutup dengan bagian yang terakhir, yaitu kasih yang mengejar. Jadi kalau yang pertama kita udah melihat Allah adalah Allah yang cemburu. Lalu yang kedua kita udah melihat kita adalah umat yang berzinah. Kita semua, saya, saudara, kita adalah umat yang berzinah. Yang ketiga kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan itu mengejar kita. Nah ini ayat pentingnya saudara. Makanya tadi saya suruh saudara untuk highlight ini ya. Ayat 5 dan 6 dan 7, 5 sampai 7. Ini adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya mula-mula. Nah ada sesuatu yang unik di sini saudara yang kita harus pelajari hari ini. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Tuhan turun kepada Musa yang tadi kita baca. Tuhan berkata seperti ini. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Oke, ada di antara saudara yang ngelihat sesuatu yang aneh gak di sini saudara? Jadi kalau kita ini kadang apologetika gitu ya saudara ya. Kadang orang-orang oposisi Kristen itu ya, itu suka bilang seperti ini. Alkitabmu tuh kontradiktif. Bisa satu baris tuh ngomong sesuatu, tiba-tiba di baris yang lain tuh ngomong sesuatu yang lain. Nah saudara bisa lihat gak ada sesuatu yang sangat kontradiktif di sini? Bisa kelihatan gak saudara? Di ayat ke-7 ya, saya kasih clue ya. Di ayat ke-6, kan Tuhan tuh bilang seperti ini. Hei, aku ini adalah Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Oke? Setuju? Lalu tapi balik, lalu di kata-kata selanjutnya saudara ya. Tiba-tiba Tuhan itu di waktu yang sama, di saat yang sama, di obrolan yang sama, dia tiba-tiba bilang tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dan tak balas hukumannya kepada anak cucu keturunannya. Loh, ini kayak orang bipolar ya saudara ya. Bener ya? Kayak tiba-tiba saudara itu ngomong sama orang kayak, aku baik, aku ngampunin kamu. Tiba-tiba meso-meso gitu ya, marah-marah. Loh, ini apa ini maksudnya ini? Bisa tiba-tiba ngomong, aku nih maha pengampun, semua orang aku ampuni. Tapi di hembus napas yang sama dia bilang, aku tidak akan mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Malah aku akan balas. Nah apa yang terjadi ini saudara? Apa yang terjadi di sini? Nah ini sebenarnya saudara ya, yang kita sebut dengan gospel. Nah ini tuh adalah Injil. Justru di sini adalah narasi tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi gini saudara, ini kontradiktif enggak? Enggak. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar. Jadi Allah adalah Allah yang sabar, Allah yang mengampuni orang-orang yang bersalah. Tapi dia juga adalah Allah yang adil, yang harus membayar kesalahan tersebut. Tapi masalahnya bagi kita, bagi saudara dan saya, kita diampuni. Tapi Tuhan Yesus yang membayar murka Allah dan penghukuman bagi pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi di saat yang sama Tuhan melakukan keduanya, amarah Tuhan, keadilan Tuhan. Saudara ngerti dalam kisah Passion of the Christ itu saudara ya, ada sebuah gambaran yang saudara gak boleh miss. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus itu ditukar dengan, siapa itu nama penjahatnya kok saya tiba-tiba lupa. Barnabas. Wah gak lulus sekolah minggu juga nih, tiba-tiba ngeblank. Saudara bisa ngeliat ya itu ya, the beautiful exchange. Pada waktu Tuhan Yesus ditukar dengan penjahat yang paling jahat di negeri itu. Di perjanjian lama ada sebuah ritual yang kaum Lewi itu harus lakukan kepada bangsa Israel. Yaitu ada pertukaran antara domba yang tidak bercacat dan bercela dengan domba yang jelek. Di mana domba yang jelek itu hidup, lalu domba yang tidak bercacat dan bercela itu justru dibunuh dan dikorbankan. Yesus Kristus yang tidak melakukan dosa sama sekali, bukan cuma murid-muridnya yang ngomong loh ya, tapi bahkan hakimnya pada saat itu pun juga ngomong tidak bisa menemukan satu kesalahan pun, dihukum mati. Penjahat yang jelas-jelas melakukan banyak kriminal dan jahat dibebaskan.
Di sini kita bisa melihat bagaimana murka Tuhan itu harus turun. Harus dipuaskan. The anger of God harus dipuaskan. The jealousy of God harus dipuaskan. Dan Yesus Kristus yang menerima itu. Supaya hari ini kita bisa diselamatkan. Dan kita bisa melihat hati Allah. Yang begitu mengasihi kita. Yang begitu panjang sabar. Yang begitu berlimpah kasih dan setianya. Atas kehidupan kita. Nah, jadi ayat ini sudah bukan kontradiksi. Ayat ini justru menggambarkan dan mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Yesus, Tuhan yang turun ke dunia untuk mengejar mempelai wanitanya. Yang sudah nyeleweng, selingkuh, bersinah di hadapan dia. Dia kejar. Di Perjanjian Lama ada sebuah kitab yang sangat kontroversial. Ini salah satu kitab juga yang suka jadi kontroversial kalau di apologetika. Ya, banyak penganut-penganut agama lain itu tidak bisa menerima ini juga. Bahwa di dalam Alkitab itu ada cerita tentang seorang nabi, utusan Allah namanya Hosea. Yang ceritanya itu cuma satu, saudara. Tuhan menyuruh dia untuk mengawini seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Dan saudara terjadi, apa yang terjadi saudara? Kaget kan? Seorang nabi, hidup benar, pilihan Allah. Tiba-tiba suatu hari Tuhan berkata kepada Hosea, pergi. Kawinilah seorang pelacur perempuan sundal bernama Gomer. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu Nabi ini mengawini perempuan sundal itu. Perempuan sundal ini gak tobat saudara. Perempuan sundal ini tetap menyundal. Perempuan sundal ini tetap kalau siang sama dia, kalau malam pindah-pindah rumah. Saudara tahu demi apa? Demi roti kismis. Demi uang belanja. Demi makanan. Lalu Hosea itu berkata, hei di rumahku ini cukup. Kamu mau apa aja aku punya. Tapi dia setiap hari pindah-pindah rumah. Bersinah dengan semua laki-laki di dalam kota tersebut. Sampai Hosea tuh, aduh ini gimana nih Tuhan. Suatu hari Hosea udah fed up. Lalu Tuhan berkata, oke, sementara kamu ceraikan perempuan itu untuk sebagai gambar bagaimana Tuhan begitu sakit hati dengan bangsa Israel. Yang aku sudah begitu baik menunjukkan kasih sayangku, menyediakan segala sesuatu, tapi setiap hari engkau menyundalkan dirimu, engkau bersinah, engkau nyeleweng dengan segala sesuatu yang lain. Allah-Allah palsu dalam kehidupanmu yang lain. Lalu saudara tahu di akhir ceritanya bagaimana? Enggak dicerai saudara. At the end of the day Hosea terus menerus mengawini lagi si Gomer. Sampai akhirnya Gomer ini benar-benar menjadi istrinya. Hosea. Covenant dikasih, Tuhan mengasihi dia covenant, sebuah perjanjian. Untuk mengasihi Gomer tanpa syarat. Itu adalah gambaran kita. Kenapa cerita itu harus ada di Alkitab? Karena Tuhan ingin memakai Hosea dan Gomer untuk ilustrasi menggambarkan bagaimana itulah keadaan Tuhan dan kita. Mungkin kita ini bukan pelacur kayak Gomer. Tapi secara spiritual, kita ini spiritual whore saudara, saya kasih tahu. Kita ini pelacur-pelacur rohani. Setiap hari kita punya suami yang begitu luar biasa, mengasihi kita, menyayangi kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Tapi kita setiap hari melacurkan diri kita dengan uang, dengan karir, dengan kesuksesan, dengan bisnis kita, dengan prestasi kita, dengan orang lain, dengan penerimaan orang lain. Kita adalah pelacur-pelacur rohani. Nah, Yesus adalah gambaran Hosea yang sejati. Kalau Hosea cuma disuruh, Tuhan Yesus adalah seorang yang datang dengan sukacita dan kerelaannya untuk merebut kita, mengejar kita, menyelamatkan kita, mempelai pria yang menghampiri mempelai wanitanya yang sudah terhilang ke dalam pelacuran. Nah, sekarang kita harus tahu saudara, saya tutup dengan ini ya. Maka sekarang kita harus sadar bahwa kalau kita ini adalah umat yang sudah dipilihnya, kalau kita ini adalah mempelai wanita yang sudah dipilihnya untuk menjadi miliknya, maka saudara harus tahu dia akan kejar saudara. Nggak peduli sampai kapanpun. Nggak peduli caranya gimana. Dia akan terus mengejar kita sampai dia akan mendapatkan hati kita. Jadi kalau hari ini ya saudara, hari ini somehow firman ini berbicara kepada saudara. Lalu saudara sadar mungkin hari ini Tuhan itu sedang memproses saudara. Tuhan itu sedang
menaruh saudara itu ke dalam sebuah masalah yang mungkin sulit sampai kepada saudara itu merasa hopeless, nggak punya apapun, itu mungkin, saudara, mungkin ya. Tuhan itu sedang memproses kita untuk merebut kita kembali dari berhala-berhala yang selama ini mungkin sudah menjerat hati kita. Mungkin ada saudara di tempat ini yang sedang duduk di tempat ini. Hati saudara mungkin sekarang itu begitu hancur, hidup saudara itu begitu hancur. Lalu saudara tanya, kenapa Tuhan seperti ini? Jawabannya adalah supaya engkau kembali kepada Tuhan. Supaya engkau kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin menginginkan hatimu kembali. Jadi ingat, next time kita memilih untuk kita tidak taat atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, ingat bahwa dosa bukan sekedar perbuatan yang melanggar peraturan, melainkan sesuatu yang menyakiti hatinya. Allah yang cemburu terhadap kita, Allah yang mengingini hati kita, yang utuh bagi Dia. Dan setiap kali kita mengingat dan merenungkan Injil, tiap kali kita tergoda untuk serong dan berpaling daripada Dia, kita bisa diingatkan akan bagaimana relentless-nya Dia dalam mengejar kita, menyelamatkan kita, dan memiliki kita. Setiap kali kita melihat salib Kristus, kita lihat betapa Dia itu begitu ngejar dan pengennya untuk memiliki kita. Sehingga itu bisa membantu kita untuk kita mulai pelan-pelan menolak, merubuhkan, menggeser, menghancurkan berhala-berhala di dalam hati kita. Saya tutup dengan ayat ini. Kidung Agung 8 ayat 6 ini juga selain kitab Hosea, ini adalah sebuah kitab yang menurut saya sangat indah ya saudara ya. Isinya puisi dari Salomo untuk wanita Sunem ya yang dikasihi dia ya. Tapi ini adalah gambaran bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Berkata seperti ini, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Bahasa Inggrisnya keren. For love is strong as death and jealousy is fierce as the grave. Dan Tuhan sudah tunjukkan itu. Bahwa kasihnya Dia kepada kita sekuat maut. Kecemburuannya Dia kepada kita, yes, seperti dunia orang mati. Karena itu yang Dia lakukan untuk merebut hati kita. Itu yang Dia lakukan untuk merebut kita. Mempelai wanitanya yang sudah bersinah. Untuk kembali menjadikan kita menjadi miliknya. Dengan Dia mati, turun ke dunia orang mati, menjemput dan menyelamatkan kita. Sehingga hari ini kita bisa menjadi miliknya yang berharga. Mengasihi dan mencintai Dia dengan sepenuh hati kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita siapkan perjamuan kudus.